Tapi setelah aku pikir-pikir, sayang juga kalau menghabisi orang secerdas dirimu. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Ikut bergabung bersama kami dengan mendapatkan upah kekayaan yang berlimpah, atau mati konyol di kampung ini bersama adik dan 2 temanmu yang lainnya, Siska, ucap Pak Asmat menawarkan. Daripada penawaran itu terdengar lebih seperti ancaman sih Pak. Kini giliran Siska yang terkekeh. Selain kekayaan yang kau janjikan itu, apalagi yang ku dapat bila bergabung dengan kalian? Tanya Siska kemudian. Kau bisa meminta apa saja kepada Tuan Barja, Siska. Kekayaan, kekuasaan, awet muda, atau keabadian? Jawab Pak Asmat. Oh, benarkah? Cukup menarik. Bagaimana kalau aku meminta kematianmu saja, Pak? Jawab Siska seketika membuat Pak Asmat menghentikan tawanya. Sejak beberapa tahun lalu, saat Bapak bergabung dengan mereka, bahkan sampai mengorbankan anak dan saudara kandung sendiri, apa yang Bapak dapat? Kalau dibilang kekayaan, tetap saja Bapak miskin. Buktinya ingin sekali menguasai harta dan rumah kadis-kadir. Kalau dibilang awet muda, tetapi wajah Bapak tetap saja kendur dan keriput. Kalau dibilang kekuasaan, Bapak juga belum berkuasa apa-apa, malah ingin merebut jabatan kadis-kadir. Jadi, janji yang mana yang harus kupercaya, Pak Asmat? Ucap Siska yang mengkuliti habis-habisan Pak Asmat. Pak Asmat terdiam 1000 bahasa. Matanya memerah menahan emosi. Tangannya menggepal hingga membuat urat-urat di tangannya terlihat jelas. Dadanya kembang kempis, menahan gejolak emosi akibat mendengar perkataan Siska yang habis-habisan menguliti harga dirinya. Siska ini memang tipe yang sama sekali tak mengenal rasa takut. Bahkan di situasi yang berbahaya seperti ini pun dirinya masih sempat-sempatnya mengucapkan kalimat-kalimat pedas yang membuat siapapun sukses terpancing emosi. Siska juga tak mudah tertipu dengan sandiwara musuh. Siska dengan jeli menelaah setiap kalimat yang diucapkan oleh lawannya. Sehingga pada satu titik, Siska dapat dengan mudah membalikkan semuanya pada lawan bicaranya. Pak Asmat yang terpancing emosinya lalu melayangkan tangannya hendak menggapai leher Siska. Namun Siska yang sedari tadi sudah siaga dapat menepis tangan Pak Asmat dengan pisau yang ada di tangannya. Akibatnya, tangan Pak Asmat jadi tergores pisau itu. Gadis keparat, lebih baik mati saja kau, maki Pak Asmat karena tangannya berhasil dilukai Siska. Dalam posisi ini tentunya tidak menguntungkan bagi Siska. Bertarung melawan Pak Asmat pun percuma dan hanya membuang-buang waktu saja. Apalagi misi mereka adalah keluar dari kampung ini sebelum matahari terbit. Sedangkan saat ini, Siska terpisah dengan Gama dan Fajar. Apalagi sekarang Gama dan Fajar entah sudah berhasil menyelamatkan Ruhi atau belum. Mengingat orang-orang yang dikatakan Pak Asmat tadi juga memburu Gama dan Fajar. Tak ingin membuang waktu lebih banyak lagi, Siska pun memilih memutar badan dan berlari sejauh mungkin untuk menghindari Pak Asmat terlebih dahulu. Karena jika dipaksakan bertarung pun hanya akan sia-sia saja. Melihat Siska yang melarikan diri, tentu saja Pak Asmat mengejar Siska. Sialnya di dalam gelapnya malam seperti ini, Siska tentu berlari tak tentu arah. Ditambah lagi Siska juga tak punya sumber penerangan sama sekali. Hei, jangan lari kau anak bangsat! Teriak Pak Asmat sembari masih mengejar dari belakang Siska. Keuntungan yang dimiliki Pak Asmat adalah senter miliknya. Pak Asmat dapat menyoroti kemana larinya Siska. Tentu saja, hal ini semakin menyulitkan Siska dalam pelarian. Betapa bodohnya aku. Bisa-bisanya aku mengikuti dan hampir percaya pada Pak Asmat. Berkali-kali Siska mengutuki kebodohannya.
karena dirinya baru menyadari bahwa Pak Asmat memang sengaja menggiring dirinya untuk menjauh dari bukit itu. Siska terus saja berlari dari Pak Asmat, bukan karena takut atau apa, tetapi memang keadaan yang tidak berpihak pada Siska. Di belakang, cahaya senter Pak Asmat terlihat masih menyoroti dirinya, yang artinya Pak Asmat masih mengejar di belakang. Kalau begini terus, aku bisa kesasar atau bahkan celaka. Badira, jangan diam saja, ucap Siska dalam hati. Ada perasaan jengkel di sana, mengingat Badira sedari tadi tak menunjukkan eksistensinya. Maaf Siska, tetapi baru saja aku melihat Basura sedang bertarung melawan salah satu bawahan Barja. Kita harus segera membantunya, saut Badira yang terdengar jelas di telinga Siska. Wahai Badiraku yang bijaksana, sebelum kita membantu Basura, alangkah baiknya kau lebih dulu membantuku sekarang. Tidakkah kau lihat diriku yang sedang berlari dari kejaran orang gila itu, Badira? Ucap Siska dengan perasaan dongkol terhadap Badira, serta dirinya juga ngos-ngosan dan mulai kehabisan nafas. Oh, maafkan aku Siska. Tadi aku sempat meninggalkanmu untuk berkomunikasi dengan Basura, jawab Badira. Cepat, lakukan sesuatu Badira, ucap Siska yang sudah mulai lelah berlari, ditambah hati yang begitu dongkol pada Badira. Saat kemudian, tubuh Siska mulai terasa ringan. Pandangannya begitu terang, sehingga bisa menembus kegelapan malam. Nafasnya kini kembali stabil, serta langkah kakinya mulai lebih cepat berlari. Badira, kau? Tidak ada pilihan lain, Siska. Aku harus kembali memasuki tubuhmu. Ayo, kita bantu Basura, dan kita susul Gama, Fajar, dan Ruri, ucap Badira. Baiklah, ayo. Siska berlari semakin kencang, meninggalkan Pak Asmat yang juga sudah kelelahan mengejar Siska. Dengan penglihatan ini, membuat Siska menjadi mudah menemukan kembali jalur utama. Siska masih saja berlari untuk mencari di mana Basura sekarang. Dari kejauhan, terlihat percikan cahaya seperti kembang api kecil. Tak salah lagi, itu pasti lokasi di mana Basura berada. Siska mempercepat langkahnya, sampai akhirnya tibalah di tempat di mana Basura berada. Terlihat Basura masih bergumul dengan Darsan. Basura dan Darsan terlihat saling mendominasi pertarungan. Tak ada yang kalah ataupun menang, meski keadaan mereka sama-sama terluka. Cabikan kuku dan gigitan Basura terlihat membekas di tubuh Darsan. Sama halnya dengan Basura yang juga menerima luka-luka dari Darsan. Namun pertarungan mereka terhenti karena menyadari Siska dan Badira tiba di sana. Darsan yang melihat Siska memilih untuk mundur. Tak lama kemudian, muncul sesosok wanita berbaju hijau, bertubuh setengah ular dengan lidah bercabang, dan sesekali terlihat menjulur keluar dari mulutnya. Wanita siluman itu terlihat melilit tubuh seseorang di ekornya. Mata Siska membulat, melihat pemandangan itu dengan langsung menilai sosok yang sedang dibawa wanita siluman itu. Ayo Darsan, kita kembali. Tugas kita sudah selesai, ucap wanita siluman yang diketahui bernama Widari. Melihat itu, Darsan pun langsung mendekati wanita siluman itu dan berkata, Basura, pertarungan kita belum berakhir. Aku akan menantikan hari di mana aku akan menghadapimu kembali. Dan kau gadis yang membawa petaka bagi kami, tunggu sampai Tuan Barja sendiri yang mengambil nyawamu. Tuan Barja tidak akan diam saja melihat kekacauan yang kau perbuat, ucap Darsan. Tak lama setelah itu, dua sosok jin bawahan Barja itu pun menghilang. Siska yang tak sempat melakukan apapun ingin mengejar sosok Darsan dan Widari, tetapi Badira buru-buru mencegahnya. Jangan Siska, saat ini kau belum waktunya kau menghadapi Barja. Lebih baik kita segera mencari Gama, Fajar, serta Ruri. Tapi Badira, itu... Ingat tujuanmu kemari Siska.
Jangan memaksakan kehendakmu tanpa memikirkan yang lainnya, ucap Badira memperingatkan. Bak dinasihati oleh seorang ayah. Siska pun tersadar kembali. Siska pun menurut dengan apa yang dikatakan Badira. Begitulah Badira yang selalu menasihati Siska ketika Siska yang kadangkala bersifat terlalu gegabah. Sekelompok orang-orang itu pasti sudah sampai di bukit sana. Maafkan aku tak bisa menyertai Gama dan Fajar. Sekarang, ayo kita susul ke sana. Mereka pasti dalam bahaya, ucap Basura. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan mendaki bukit itu. Ditemani oleh Basura dan Badira, perjalanan Siska terasa lebih cepat. Dengan Badira yang meminjamkan kekuatannya, membuat tubuh Siska lebih terasa ringan dan medan yang terjal bukan penghalang baginya. Tak membutuhkan waktu lama, Siska dan Basura serta Badira tiba di puncak bukit itu. Dari jauh, terlihat orang memakai obor sedang berpencar ke sana kemari seperti mencari-cari sesuatu. Melihat itu, Siska tak peduli. Siska terus saja berjalan mendekati ke arah altar pemujaan itu, diikuti oleh Basura di belakangnya. Sampai tiba di altar pemujaan, Siska lalu mengambil obor-obor yang berjajar di sana, lalu melemparkan obor-obor itu ke altar pemujaan. Seketika, api pun melahap altar pemujaan itu. Melihat api yang membesar, membuat orang-orang itu langsung berlarian menuju altar yang sudah hangus terbakar api. Sesaat kemudian, Siska pun berlari memasuki bangunan yang berada tak jauh dari altar. Siska memeriksa setiap sudut ruangan, tetapi beberapa di antaranya, ruangan di dalamnya terkunci. Rini, Gama, Fajar. Beberapa kali Siska mengetuk pintu ruangan yang terkunci itu dan memanggil-manggil ketiganya. Tak ada sautan dari Ruri, Gama maupun Fajar. Riuhnya suasana saat altar itu terbakar membuat orang-orang itu panik berlarian berusaha memadamkan api. Namun karena letaknya di atas bukit, tentu tidak ada sumber air yang bisa digunakan untuk memadamkan api itu. Di tengah keriuhan itu, mereka sampai-sampai tak memperhatikan Siska yang menyusup di tengah-tengah mereka. Sedangkan Basura lebih memilih memeriksa ke sekeliling padang rumput itu untuk mencari Gama, Fajar, serta Ruri. Siska yang emosi mengambil obor lainnya dan hendak melemparkan obor itu ke dalam bangunan itu. Tetapi Badira mencegahnya. Hentikan Siska. Di dalam bangunan itu, di salah satu ruangan yang terkunci, di dalamnya terdapat jasad-jasad korban persembahan ritual. Kalau kau membakar bangunan ini, jasad ibumu juga akan terbakar, ucap Badira. Siska yang mendengar itu lalu tak jadi melemparkan obor yang sudah digenggamnya. Perasaan Siska tercampur aduk antara sedih, kalut, khawatir, serta emosi. Di mana dia sendiri sudah tahu di mana jasad ibunya, namun tidak bisa membawanya. Di mana dia emosi dan marah pada orang-orang penyembah jin biadab itu karena merenggut semua miliknya yang berharga. Di mana saat ini hatinya begitu khawatir memikirkan Gama, Ruri, serta Fajar yang entah di mana. Tenangkan dirimu, Siska. Tahan dulu emosimu yang bergejolak saat ini. Ayo, kita tinggalkan tempat ini dan mencari Gama, Ruri, serta Fajar, ucap Badira yang mencoba menenangkan Siska. Siska menghela nafas panjang, sebisa mungkin menenangkan diri. Beberapa kali, Siska mengucap istighfar agar bisa tenang kembali. Setelah dirasa cukup tenang, Siska pun pergi dari sana sebelum orang-orang itu menyadari kehadirannya. Pelan-pelan, Siska pergi menjauhi tempat itu. Saat kemudian, Siska menoleh kembali ke arah bangunan itu dan berkata, "Bu, tunggulah sebentar lagi. Siska akan membawa jasad ibu dan menguburkan ibu dengan layak. Tunggulah sebentar lagi. Siska akan membebaskan sukma ibu," ucap Siska sambil tak kuasa membendung air mata.
Siska kembali melanjutkan pencarian, menyusuri setiap titik puncak bukit itu, di mana hanya ada hamparan padang rumput yang luas, dan hanya ada satu-satu pohon yang terlihat tumbuh di sana. Siska dan Basura berpencar mencari di mana Gama, Ruri, dan Fajar berada. Tapi setelah berkeliling di bukit itu, tak ada tanda-tanda mereka di sana. Siska, aku tak merasakan energi keberadaan mereka di atas bukit ini, ucap Badira. Itu artinya mereka sudah pergi dari sini, Badira. Aku rasa begitu, Siska. Sebaiknya tunggu Basura, lalu kita akan mencari lagi ke arah lereng, ujar Badira. Tak lama kemudian, terlihat dari kejauhan Basura yang berlari kencang dan menghampiri Siska. Di sana, Siska, di sana. Aku menemukan jejak mereka, Basura melaporkan. Cepat, tunjukkan arahnya, Basura. Basura pun berlari ke arah lereng yang berjarak sekitar 100 meter dari posisi Siska. Siska berlari mengikuti Basura yang sudah lebih dulu berlari di depannya. Hati Siska berharap-harap cemas, mengkhawatirkan keadaan Ruri, Gama, dan Fajar. Apakah mereka baik-baik saja? Pertanyaan itu seketika muncul di benak Siska. Gama terpekik menahan rasa sakit di tubuhnya. Dia tersadar dari pingsan akibat terjatuh dari lereng bukit itu. Gama mencoba meraba-raba rerumputan dan tanah di sekitarnya. Dikarenakan gelapnya kondisi malam, membuat Gama tak bisa melihat apa-apa. Setelah dirasa aman, barulah Gama mencoba bangkit dari posisinya. Gama kembali meringis kesakitan saat mencoba bangkit dan menggerakkan anggota tubuhnya. Setelah berusaha, akhirnya Gama pun dapat duduk. Gama pun meraba-raba setiap jengkal tubuhnya untuk memeriksa apakah ada yang terluka atau tidak. Untungnya, tubuh Gama tidak ada yang terluka. Fajar, Ruri. Beberapa kali Gama berteriak memanggil Fajar dan Ruri, namun tidak ada jawaban dari keduanya. Pasti saat terjatuh tadi kami berpisah, batin Gama. Bak orang buta. Gama kembali meraba-raba ke sekitarnya, mencari ranting ataupun dedaunan untuk dibakar. Setelah cukup mengumpulkan dedaunan kering, Gama pun meraba saku celana dan mengambil korek yang selalu tersedia di dalam sakunya. Meskipun Gama bukan perokok, namun dia selalu mengantongi korek api kemanapun dia pergi, karena korek api selalu berguna di situasi darurat. Beberapa kali Gama mencoba membakar dedaunan itu, tetapi karena sehabis hujan, tentulah sulit untuk menyalakan api di dedaunan kering yang basah itu. Namun Gama tak menyerah. Setelah beberapa kali percobaan, Gama pun berhasil menghidupkan api dari dedaunan dan rumput mati yang tadi dikumpulkannya. Sesekali Gama mencoba melindungi api itu dengan tangan agar tak padam tertiup angin. Dibantu oleh cahaya dari api, Gama melirik ke sekitaran. Ternyata Gama terjatuh di tanah landai yang masih bagian dari lereng bukit ini. Dari kejauhan, terdengar suara orang memanggil-manggil nama Gama. Gama. Terdengar sayup-sayup suara Fajar dari sebelah sana. Di sini, Jar. Gama menyauti panggilan Fajar. Kau tidak apa-apa, Gam? Aku baik-baik aja, Jar. Kau dan Ruri baik-baik aja kan? Aman. Tapi kaki Ruri terkilir. Sebentar, aku akan ke sana, jawab Fajar dari kejauhan. Mendengar kabar Fajar dan Ruri baik-baik saja membuat Gama sedikit lega, meskipun ada kekhawatiran lain yang menyelimuti pikirannya. Api unggun yang dibuat oleh Gama memudahkan Fajar untuk bergerak mendatangi Gama. Tak berapa lama kemudian, tibalah Fajar sambil membopong Ruri yang terkilir kakinya. Untungnya mereka terjatuh masih di tempat yang sama, meskipun agak berjauhan. Fajar, Ruri, dan Gama pun duduk di antara api unggun itu. Syukurlah kalian baik-baik aja, Jar. Untungnya kita mendarat di tanah landai ini. Aku tak bisa membayangkan kalau kita mendarat di kaki bukit ini.
pasti kita bakal pindah alam, ucap Gama. Iya Jar, ini karena kita berlarian tanpa penerangan dan belum mengenal medan yang akan kita lalui. Tapi apapun itu, aku bersyukur kita baik-baik aja, balas Fajar. Bang, itu siapa? Tunjuk Ruri pada sosok yang terlihat mendekat dari kejauhan. Mata Gama dan Fajar menelisik ke arah sosok yang mendekat ke arah mereka. Sosok itu yang tak begitu jelas dikarenakan gelapnya malam. Gama dan Fajar pun mencari-cari kayu untuk bersiap-siap digunakan apabila orang itu akan menyerang mereka. Siap, apakah karena api unggun ini keberadaan kita bisa ketahui oleh orang-orang itu? Ucap Gama merasa khawatir karena dirinya lah yang menyalakan api. Kita juga tak punya tenaga untuk berlari sekarang. Badanku terasa remuk karena terjatuh tadi, sahut Fajar. Gimana ini bang? Aku takut. Tenang dek, itu hanya satu orang. Kita bisa menghadapinya bersama-sama, ucap Fajar menguatkan. Sosok orang itu semakin mendekat dan terlihat seperti siluet wanita yang tampak familiar, berjalan di kegelapan malam bersama harimau besar di sampingnya. Siska, ucap Gama yang begitu langsung mengenali sosok itu. Dengan bersusah payah, Gama pun berjalan mendekati sosok yang diyakini adalah Siska. Dan benar saja, Siska terlihat setengah berlari ke arah mereka. Siska yang melihat Gama yang berjalan ke arahnya langsung berlari dan mendekap Gama. Rasa haru serta lega menyelimuti hati kedua insan manusia yang baru bertemu ini. Meski sedikit sakit di tubuhnya akibat pelukan Siska, Gama tak peduli. Alhamdulillah, kamu baik-baik aja sis. Gama di sela-sela pelukan mereka. Ruri mana Gam? Tanya Siska sembari melepaskan pelukannya. Kakak. Ruri berjalan terpincang-pincang ke arah Siska sambil ditemani Siska. Melihat itu, Siska langsung berlari menghampiri Ruri dan memeluknya dengan erat. Alhamdulillah dek, kamu baik-baik aja kan? Mereka gak melakukan hal-hal yang menyakitimu kan? Ucap Siska sembari meraba-raba bagian tangan dan kaki Ruri. Oh, Ruri terpekik ketika tangan Siska menyentuh bagian kakinya. Kenapa? Kakimu terluka? Siapa yang melakukannya? Tanya Siska dengan cemas. Ruri pun menjelaskan kakinya terkilir akibat tersandung dan tergelincir di lereng bukit ini. Ruri meyakinkan Siska bahwa dia baik-baik saja. Setelah melepas rindu dengan Ruri, mereka pun berempat duduk di dekat api unggun untuk sekedar beristirahat dan memulihkan tenaga. Di sana Ruri mulai menceritakan awal mulai mengapa dirinya sampai terculik. Saat itu, Ruri sedang berada di toko kelontong. Ada seorang wanita yang menepuk pundak Ruri. Karena terkejut, Ruri pun menoleh ke belakang. Ternyata itu adalah istri Pak Asmat. Lalu basa-basi menyanyikan kabar Ruri dan Siska. Sampai tiba akhirnya, keduanya terlihat obrolan yang semakin dalam. Karena tak ingin mengganggu di toko kelontong itu, ia pun mengajak Ruri ke tempat lain sambil memberikan minuman. Ruri yang tak curiga menenggak habis minuman itu. Lalu saat tersadar, dirinya sudah ada di dalam bangunan itu. Wah, gila sih. Gak nyangka Pak Asmat dan istrinya sampai terlibat juga. Padahal mereka orang yang terlihat baik. Buat sekarang dan kedepannya, kita harus lebih hati-hati lagi. Kita gak tahu berapa banyak orang yang macam Pak Asmat, ujar Gama menanggapi. Tapi kenapa Pak Asmat bisa malah bergabung sama mereka? Bukannya Kiai Abdullah abangnya sendiri dibunuh sama mereka ya? Fajar bingung. Yang bunuh Kiai Abdullah itu Pak Asmat sendiri. Tak apa yang dijanjikan Kadir dan Nyai Anggi. Sampai-sampai Pak Asmat tega melakukan itu, ujar Siska menanggapi. Hah? Pak Asmat yang... Gama tak kalah syok mendengar penuturan Siska. Jadi anaknya juga...
Fajar menggantung kalimatnya. Iya, anaknya dikorbankan oleh ayah kandungnya sendiri, yaitu Pak Asmat. Siska lalu menceritakan kejadian saat dirinya bertemu Pak Asmat tadi. Gama, Fajar, serta Ruri tak habis pikir tentang Pak Asmat, karena selama ini pria itu dikenal baik oleh mereka. Siska yang sudah tahu dalangnya tak terkejut dengan penuturan Ruri. Sebaliknya, Gama dan Fajar tampak terkejut, tak menyangka bahwa istri dan Pak Asmat lah yang terlibat dalam penculikan Ruri. Setelah lelah berbincang, mereka pun memilih untuk memejamkan mata. Dan untungnya kini tubuh Siska sudah terbiasa menerima kekuatan Badira. Meskipun Badira sudah keluar dari tubuh Siska, Siska tidak pingsan seperti kemarin. Hanya saja tubuhnya merasakan sakit dan lelah luar biasa. Sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok dari arah kampung, menandakan sebentar lagi matahari akan terbit. Rona jingga telah memancar dari ufuk timur. Sebentar lagi matahari akan bangkit dari peraduannya untuk menyinari bumi. Gama, Siska, Ruri, dan Fajar memilih untuk tidur sebentar di lereng bukit itu, karena untuk melanjutkan perjalanan saja rasanya sudah tak sanggup. Untung saja lereng bukit tempat mereka beristirahat tak mengarah ke kampung, jadi mereka sedikit lega karena merasa aman di sana. Badira dan Basura berjaga-jaga sembari mereka berempat tertidur. Di istana Barja, Darsan dan Widari melaporkan kepada Barja bahwa malam ini telah terjadi kekacauan di kampung manusia yang menyembah Barja. Kades, Kadir, dan Nyai Anggi telah kalah melawan anak manusia bernama Siska. Lagi-lagi Siska, anak itu memang tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberinya pelajaran yang akan membuat dia memohon ampun padaku, ucap Barja. Barja merasa telah meremehkan anak manusia ini. Gadis itu dibantu oleh Badira dan Basura, tuanku. Mereka adalah jin-jin muslim penghuni hutan selatan, lapor Darsan. Ya, aku tahu. Anggi pernah menceritakannya padaku. Kalau Badira, aku sudah mengenalnya. Dia adalah tangan kanan Raden Reksabanu dulu. Itu artinya gadis bernama Siska ini adalah keturunan Reksabanu. Apakah gadis ini yang dimaksud Reksabanu yang akan menghentikanku? Aku semakin menyukai ini. Aku bisa membalaskan dendamku yang terdahulu pada keturunan Reksabanu. Akan aku nikmati tubuh gadis itu. Barja semakin bersemangat. Mengetahui fakta, Siska adalah keturunan Reksabanu, yaitu seorang manusia yang dulu mengalahkannya. Tetapi tuanku, penghuni hutan selatan bukan hanya jin-jin muslim itu saja. Masih ada Dewi Dahayu yang menguasai semua wilayah selatan. Kalau kita bermain-main dengan Badira dan Basura, serta seluruh jin muslim yang ada di sana, pasti perang tidak dapat dihindarkan, tuanku, ucap Darsan. Dewi Dahayu, Dewi penguasa hutan selatan. Dewi itu dulu pernah menolak pinanganku karena jatuh cinta pada manusia bernama Reksabanu. Lagi-lagi Reksabanu. Aku bersumpah akan memusnahkan semua keturunan Reksabanu, meskipun wanita yang kucintai itu menghalangiku. Akan tetap, aku tidak peduli. Kalau perlu, akan aku musnahkan semua yang menghuni hutan selatan. Aku Barja, raja dari segala jin. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatanku, ucap Barja sambil tertawa penuh keangkuhan. Widari, aku punya tugas untukmu, perintah Barja. Apa itu, tuanku? Awasi anak manusia yang bernama Siska itu. Kalau bisa, kacaukan pikirannya. Kalau kau tak bisa mengacaukan pikirannya, maka kacaukan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah peringatan dariku untuknya, agar dia tidak bermain-main dengan Barja. Aku mengerti, tuanku, ucap Widari lalu perlahan pergi dari hadapan Barja.